Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sobat Hijrah Rasul, kali ini kita akan membahas hakikat Nur Muhammad beserta proses penciptaannya di alam semesta. Segala sesuatu yang ada di dunia berawal dari cahaya yang agung, yaitu cahaya Nur Muhammad. Cahaya ini diciptakan oleh Allah dari nurnya sendiri. Nur Muhammad berkeliling di alam semesta selama 9.000 tahun. Ketika Nur Muhammad berada di tempat yang gelap, dia bersujud kepada Allah selama 1000 tahun. Kemudian, Allah membagi Nur Muhammad menjadi 4 bagian. Pertama, Allah ciptakan Lauhul Mahfuz, kemudian Qalam, Aras, dan yang terakhir untuk menciptakan Nabi Muhammad. Namun sebelum itu, Allah titipkan Nur Muhammad di punggung Nabi Adam. Lalu bagaimana hakikat Nur Muhammad dalam Islam? Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, hakikat Nur Muhammad ialah termasuk anugerah dan ciptaan Allah yang mampu menerangi, memahami, dan menebarkan makna kehidupan. Tanpa Nur Muhammad, kehidupan di bumi ini menjadi gelap gulita. Nur Muhammad bisa menghindarkan umat manusia dari jurang kesesatan dan terhimpit oleh kebodohan. Nur Muhammad adalah intisari alam semesta yang menjadi awal mula kehidupan di dunia. Terkait dengan masalah penciptaan yang berawal dari Nur Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskannya secara lebih detail dan mendalam. Beliau mengatakan bahwa penciptaan roh itu dilakukan dalam bentuk lapis-lapis dimensi. Dalam lapis dimensi penciptaan yang pertama adalah Lauhul Mahfuz. Allah telah menciptakan seluruh roh yang berasal dari Nur Muhammad. Roh-roh ini diciptakan dalam bentuk terbaiknya. Karena sebab itulah, Muhammad sebenarnya adalah nama bagi seluruh ciptaan Allah yang ada di dimensi pertama, yaitu Lauhul Mahfuz. Dengan kata lain, Muhammad adalah tanah air sejati bagi seluruh makhluk di alam semesta. Dalam kitab Siril Asror, Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa setelah 4.000 tahun kemudian, Allah menciptakan aras dari cahaya yang terpancar dari bola mata Nabi Muhammad. Diciptakannya aras ini bersamaan dengan diciptakannya entitas-entitas yang lain. Dengan demikian, entitas yang berada di bumi merupakan sesuatu yang berasal dari cahaya bola mata Nabi Muhammad. Allah kemudian mengantarkan roh-roh turun ke dimensi penciptaan yang lebih rendah, yaitu alam jasmani, alam jirim, atau alam fisik. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi, "Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya." Surah At-Tin ayat 5. Penjelasan tentang hakikat Nur Muhammad dipercaya kebenarannya oleh ilmuwan tasawuf. Mereka meyakini bahwa alam semesta ini adalah bentuk dari tajalli Tuhan. Tajalli Tuhan yang pertama adalah Nur Muhammad. Sedangkan tajalli terakhir baginya adalah alam semesta yang berwujud benda-benda. Sebagian besar kalangan sufi meyakini bahwa pada hakikatnya, antara Tuhan dan manusia adalah satu. Kata satu bukan berarti sama. Allah dengan manusia itu jelas mutlak tidak sama. Kami tegaskan Allah adalah pencipta, sedangkan manusia ialah yang diciptakan. Sobat Hijrah Rasul, itulah penjelasan ringkas tentang konsep ajaran Wahdatul Wujud, atau wujud kesatuan Allah dengan alam semesta. Semoga pelajaran kali ini membawa manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.